Beberapa hari sebelum misi di kerajaan Jin dimulai, di kediaman Runcandel, gelombang energi kegelapan pekat memancar dari Jin. Asap hitam pekat dan memikat berputar di sekelilingnya, lalu berkumpul, menyelimuti pedang di tangannya. Bilah pedang yang sudah tajam, kini semakin menakutkan di bawah pengaruh kegelapan. Tiba-tiba, suara brak, nyaring terdengar. Murakan muncul entah dari mana, menghantam kepala Jin dengan keras, sehingga Jin terhuyung, menjerit kesakitan. Mencengkram kerah Jin, Murakan menggeram marah, wajahnya berkerut karena amarah. Dasar bodoh, kau ingin mati, hah? Sudah kubilang, kau belum cukup terampil, jadi jika kau melepaskan pedang itu, kau akan ditelan oleh energi kegelapan. Jika kau tidak ingin mati karena terlalu banyak energi kegelapan, jangan pernah mencoba membangkitkan pedangmu lagi. Mengerti? Dicekik kerahnya dan dimarahi, Jin hanya bisa menjawab lirih, aku mengerti. Kembali ke kenyataan, pemandangan telah sepenuhnya berubah. Di tengah tanah tandus yang terbakar di bawah kobaran api, Jin berdiri tegak dengan pedang di tangan, menghadapi musuh baru. Runcandel, sebuah suara geraman bergema di seluruh ruangan. Hahaha, benar, hari inilah, hari di mana perburuan paling berhargaku akan berubah. Namaku, Kuwajito Truka, aku seorang prajurit dari klan Truka. Setelah berkata demikian, tubuh makhluk itu berubah. Dia menjelma menjadi prajurit serigala raksasa dengan bulu putih bersih, otot-otot kekar, dan taring tajam. Matanya menyala keemasan penuh agresi. Dia adalah anggota suku Serigala Putih, suku yang lahir untuk bertarung dan membantai. Seorang prajurit Serigala Putih dewasa setidaknya adalah prajurit bintang 6. Sejarah kebencian antara kedua klan itu melintas di benak Jin. Suku Serigala Putih membenci klan Runcandel, karena di masa lalu, kepala klan Runcandel yang pertama menipu dan membunuh dewa mereka, Serigala Putih Agung, Javiere. Menyadari kekuatan lawannya, Jin berpikir dalam hati, aku tidak bisa melarikan diri dengan Mesa. Sementara itu, Kuwajito menggeram untuk terakhir kalinya, mengangkat tinggi-tinggi kapak perangnya yang besar. Aku akan mempersembahkanmu di altar Javiere dan membawa kedamaian bagi jiwanya yang menderita. Kuwajito berbicara dengan suara penuh wibawa. Sekarang pilihlah, apakah kau akan bertarung dalam pertarungan kehormatan denganku, ataukah kau akan dicabik-cabik setelah melarikan diri seperti pengecut. Menghadapi tantangan itu, Jin Runcandel berdiri tegak, pedang di tangannya bersinar dengan cahaya putih murni, menjawab dengan tegas di tengah langit yang membara. Aku akan bertarung dalam pertarungan kehormatan. Kuwajito menyeringai, ekspresinya penuh kegembiraan. Bagus, jadi kau juga seorang Runcandel yang tahu kehormatan. Kalau begitu, mari kita bertarung hebat demi kemenangan. Meraung puas, Kuwajito menerjang. Tubuhnya berubah, ciri-ciri serigala tampak jelas saat dia mengayunkan senjata raksasanya, menciptakan jejak cahaya menyilaukan di udara. Keng, suara benturan logam bergema di seluruh ruangan. Jin mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan, tetapi kekuatan pukulan prajurit serigala sangat mengerikan. Pada saat senjata bertabrakan, dia merasakan kekuatan dampak yang mengerikan merambat. Wajah Jin berubah karena terkejut. Pusaran energi menyebar dari titik benturan, mendorong segalanya di sekitarnya. Terpojok, kedua lengan Jin bergetar hebat saat mencoba menahan beban 1000 ton. Dia menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh kekuatannya agar tidak terlempar. Wow, dia benar-benar anggota suku Serigala Putih. Menahan serangannya saja sudah mendorongku hingga batas. Kuwajito tidak memberinya jeda sedetik pun, terus melancarkan serangan seperti badai. Setiap benturan menciptakan ledakan menyilaukan, mendorong Jin ke posisi bertahan pasif. Terus-menerus didorong mundur, keringat membasahi pelipisnya. Jin menyadari situasi sulitnya. Namun, aku masih punya kesempatan untuk menang. Aku punya kartu as yang tidak diketahui musuh, Liontin Kakak, sihir, dan energi kegelapan. Tapi, Liontin itu bukan sesuatu yang bisa disia-siakan. Untuk ancaman setingkat ini, jika aku tidak bisa mengatasi bahaya sebesar ini, itu berarti aku tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjadi lebih kuat. Jin Runcandel dengan tenang mengevaluasi situasi. Dia tahu betul bahwa sihir bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Sihir tingkat 4 bintang biasa tidak akan mampu menembus lapisan bulu tebal dan sekeras baja milik seorang prajurit suku Serigala Putih. Yang lebih penting, jika dia menggunakan sihir, para kesatria pelindung klan yang sedang dikirim untuk menyelidiki Kinzelo akan segera mendeteksi jejaknya. Jika itu terjadi, rahasia dirinya sebagai seorang penyihir akan terungkap, yang berarti dia telah melanggar tabu tertinggi klan. Dalam sekejap, mata biru Jin berkilat dengan tekad. Hanya ada satu pilihan yang tersisa. Energi bayangan, gumamnya dalam hati. Sebuah aura hitam pekat menyembur keluar, menyelimuti pedang Bradamante. Jin menerjang maju, melancarkan tebasan kuat. Kuwajito mengangkat tangan untuk menangkis, namun kekuatan benturan tetap membuatnya terdorong mundur, kedua kakinya mencakar dalam ke tanah.
Lepaskan pedang, pikir Jin, mengerahkan seluruh kekuatannya ke senjata di tangannya. Sebuah aura gemilang meledak dari bilah pedang saat Jin mengayunkan pedang melengkung yang dahsyat. Kekuatan serangan itu membuat udara di sekitarnya seolah terkoyak. Berdiri teguh menghadapi serangan itu, Kuajito menyeringai, menggeram dengan senang. Pedang yang bagus anak Run Kandel, itu tidak seperti pedang hitam terkenal klanmu, tapi kau lebih kuat dari kelihatannya. Selesai bicara, Kuajito mengayunkan palu perangnya yang raksasa, melancarkan pukulan maut ke posisi Jin. Sebuah ledakan menggelegar mengguncang tanah, melemparkan Jin ke belakang. Terlempar mundur oleh kekuatan badai itu, Jin menggertakkan gigi, pikirannya berputar, mencoba mengingat kembali perasaan melepaskan pedang pada malam takdir itu. Melihat lawan melemah, Kuajito meraung buas, mata merahnya berkilat kegilaan. Sudah berakhir, anak Run Kandel, bersama dengan pedang putihmu, aku akan mempersembahkanmu ke altar Javiere. Sebuah kilatan cahaya muncul dalam benak Jin, matanya bersinar biru tua penuh tekad saat sebuah ingatan penting tiba-tiba kembali. Sekarang aku harus mengingatnya. Sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba memancar dari Jin, membuat Kuajito terdegun. Prajurit serigala itu mundur ketakutan, tergagap. Apa itu? Tiba-tiba, sebuah jaringan energi biru aneh menyelimuti pandangan Kuajito, menjebaknya dalam ruang ilusi. Ia meraung panik, aku tidak bisa melihat. Di tengah kekacauan, Jin mengingat keraguannya. Aku juga tidak bisa mengerti mengapa klanku terkenal dengan pedang hitam, sampai baru-baru ini, pikirnya dalam hati. Bersamaan dengan itu, aura hitam pekat melingkupi pedangnya, mengubahnya menjadi senjata yang menakutkan. Sebuah kilatan cahaya muncul, Kuajito merasakan nyeri tajam di dadanya, darah segar menyembur keluar. Ia menunduk melihat luka fatal itu, matanya penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Kau, barusan, apa itu? Jin berdiri di sana dengan dingin, asap hitam samar-samar menghilang di sekelilingnya. Ia berbisik, itu adalah pertarungan yang bagus. Pertarungan berakhir, Kuajito jatuh ke tanah. Jin juga kelelahan, berjalan terhuyung-huyung. Tiba-tiba, rasa sakit hebat menyerang sehingga ia harus memegangi kepalanya dan terjatuh. Sebuah suara penuh penghinaan bergema, si brengsek tak berguna. Jin Run Kandel tumbang, kedua tangannya menopang pedang yang tertancap di tanah. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan iblis dengan mata yang bersinar muncul, membisikkan kata-kata pedas yang menusuk langsung ke benahnya. Sia-sia kau lemah begini, bodoh sekali tidak tahu diri, kau aib keluarga, bagaimana bisa, kau menjadi kehinaan tak tertandingi padahal terlahir dari ibu yang sama. Beban kegagalan dan rasa sakit fisik membuat Jin gemetar, kepalanya tertunduk. Tiba-tiba, bayangan hitam raksasa menyelimutinya dari belakang, suara murakan yang familiar terdengar penuh amarah. Dasar bocah sialan, apa yang sudah kukatakan padamu? Aku bilang jika kau mencoba melepaskan teknik pedang saat kekurangan energi kegelapan, kau akan membayar harganya. Benar kan? Apa kau berniat tumbang setelah pusing karena energi kegelapan itu sendiri? Bangun, semuanya akan berakhir jika kau kehilangan dirimu. Kata-kata makian itu bagai siraman air dingin langsung ke Jin. Ia terhuyung mencoba bangkit, tubuhnya gemetar. Berusaha menahan rasa sakit, ia berbisik pada dirinya sendiri apa yang harus dilakukan. Lepaskan energi kegelapan. Energi sedang terseret oleh kegelapan di sekitar, jadi aku tidak bisa menggunakannya dengan benar. Jin mengatupkan giginya erat, sedikit darah merembes dari sudut bibirnya. Aku tidak bisa membiarkannya. Sekali lagi, coba lagi. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, memusatkan kemauan untuk mengendalikan aliran energi biru yang bergejolak kacau di sekitarnya. Tetap tenang. Dalam benaknya hanya ada satu perintah. Sekali lagi. Setelah perjuangan sengit, kekacauan tiba-tiba menghilang. Jin terengah-engah, keringat bercucuran seperti habis mandi. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah melewatinya? Rasa sakitnya langsung hilang, tapi itu membuatku khawatir. Perlahan ia bangkit berdiri tegak, merasakan tubuhnya. Tubuhku tidak berbeda dari biasanya, tapi rasanya seperti dipenuhi energi kegelapan. Itu tidak akan mempengaruhi gerakanku, jadi aku harus mengembalikan mesa. Jin menyarungkan pedangnya, bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, suara aneh terdengar di dekatnya. Ia segera berbalik, tangan digagang pedang dalam posisi siap tempur, berteriak keras, "Siapa itu?" Di tengah runtuhan, seorang pemuda berambut pirang merangkak gemetar di tanah, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Dia tergagap memohon, suaranya tercekat karena ngeri. Tolong jangan, Tuan, tolong jangan bunuh saya." Sosok tinggi itu membayangi, menutupi sedikit cahaya redup. Jin Run Kandel berdiri di sana, pedang di tangannya memantulkan cahaya samar, dengan dingin bertanya,
Kau orangnya Kinzelo, jadi masih ada yang selamat ya. Mendengar nama Kinzelo, pemuda berambut pirang itu terlonjak kaget, buru-buru melambaikan tangan berulang kali. Dia berteriak panik, Tidak, saya bukan, saya Semberville, dari klan Phil di kerajaan Jan. Mata Jin sedikit menyipit ketika mendengar nama yang familiar. Dia menyadari, ternyata kau, lalu menurunkan ujung pedangnya. Suaranya menjadi tenang. Saya Jin Runcandel, datang kemari atas perintah untuk mencarimu. Runcandel, astaga, itu orang Runcandel. Sember terkejut, lalu ketakutan di wajahnya langsung lenyap, digantikan kebahagiaan yang meluap-luap. Dia melompat berdiri, kedua tangan terangkat ke langit, air mata gembira mengalir. Aku hidup! Melihat pemandangan itu, Jin sedikit bingung, bergumam dalam hati. Karena sibuk memikirkan Kinzelo, aku sampai lupa, tapi melihatnya senang begini, tiba-tiba aku merasa sedikit bersalah.